Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Channel. Untuk cerita yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Korban Sumpah Pocong Palsu. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan tombol like video ini dan jangan lupa tekan tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita lainnya dari channel ini. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita ke ceritanya. Menjalani sebuah kisah penuh misteri dan ketegangan di balik kematian seorang kepala keluarga di Desa Beratang. Saat kutukan sumpah pocong mulai menghantui, keluarga yang ditinggalkan harus menghadapi teror yang tak terlihat. Apa yang sebenarnya terjadi, dan temukan jawabannya bersama kami untuk mengungkap misteri di balik tragedi yang mengguncang Desa Beratang. Kisah ini berasal dari seorang pengusaha peternak ayam di suatu desa. Anggap saja nama desanya adalah Desa Beratang. Namanya Pak Rusdi. Dia adalah orang yang sangat kaya di desanya. Usaha yang dimilikinya baru berusia 2 tahun. Namun sekarang dia menjadi sangat kaya raya. Ia bisa membeli mobil, motor, bahkan perlengkapan rumahnya yang mahal. Pak Rusdi memiliki 3 orang anak perempuan. Istrinya bernama Ningrum. Anak pertamanya sedang kuliah di sebuah universitas di kota lain. Namanya Putri. Dia juga ngekos di sana dan jarang pulang ke rumah. Pulangnya hanya beberapa bulan sekali. Adiknya yang kedua sedang duduk di bangku SMP, namanya Vita. Sedangkan adik bungsunya masih kecil sekitar usia 1 tahun. Dia sangat lucu dan menggemaskan. Susi namanya. Pada malam itu, rumah Pak Rusdi tiba-tiba didatangi oleh warga yang mengamuk. Mereka menggedor-gedor pintu rumah Pak Rusdi dan menyuruhnya untuk keluar. Pak Rusdi dan istrinya yang sedang berada di dalam rumah panik dan bingung karena tak tahu apa alasan para warga mendatangi rumahnya. Pak Rusdi pun keluar menemui warga dengan istrinya yang mengekor di belakang. Keluarnya Pak Rusdi tidak membuat warga tenang. Justru mereka menjadi semakin brutal dalam memaki Pak Rusdi. Mereka menuduh Pak Rusdi telah melakukan pesugihan lantaran sudah banyak korban meninggal dengan tidak wajar di area peternakan miliknya. Salah satu korban yang meninggal adalah kakak Pak Ratno. Dia meninggal di depan peternakan Pak Rusdi hanya karena tersandung oleh batu kerikil kecil. Saudara Pak Ratno yang meninggal ini adalah seorang laki-laki. Usianya sekitar 50 tahun. Jono namanya. Waktu itu, Jono sedang lewat di depan peternakan milik Pak Rusdi di pagi hari. Namun, ada tetangga yang melihat Pak Jono sudah tertelungkup di depan peternakan itu. Tetangga yang lain pun ikut menyaksikan Pak Jono yang pingsan di tempat itu. Saat ada tetangga lain yang datang untuk mengecek kondisi Pak Jono, ternyata denyut nadinya sudah tidak ada. Jantungnya pun telah berhenti.
Dibawalah Pak Jono ke rumahnya dengan digotong oleh beberapa tetangga. Pak Ratno yang tahu kalau kakaknya meninggal secara tiba-tiba merasa tak terima. Dia mulai berpikiran aneh-aneh tentang usaha peternakan milik Pak Rusdi yang mungkin melakukan pesugihan. Pak Ratno yang terlanjur berpikiran negatif mengabaikan riwayat penyakit yang juga diderita oleh kakaknya. Kakaknya mempunyai riwayat jantung yang sudah cukup lama dideritanya. Mungkin itu juga penyebab kakaknya meninggal secara mendadak. Pak Ratno yang tahu dulunya Pak Rusdi adalah seorang yang kurang mampu. Sekarang baru 2 tahun saja usahanya sudah berkembang di mana-mana, bahkan menjadi orang kaya raya di desanya. Hal itu membuat Pak Ratno menaruh curiga dan tak terima dengan kakaknya yang dikira dijadikan tumbal. Atau mungkin Pak Ratno yang iri dan dengki terhadap usaha yang dimiliki oleh Pak Rusdi itu. Entahlah. Hari kedua setelah pemakaman Pak Jono, Pak Ratno mengajak beberapa tetangganya untuk melabrak rumah Pak Rusdi dan meminta pertanggungjawaban atas meninggalnya sang kakak. Padahal belum tentu kakaknya meninggal itu untuk dijadikan tumbal. Pak Rusdi yang tak terima dituduh melakukan pesugihan akan menuntut Pak Ratno kalau memang yang dikatakannya itu salah. Namun Pak Ratno masih bersikeras kepada Pak Rusdi untuk jujur. Sampai-sampai Pak Ratno mengusulkan kepada Pak Rusdi untuk melakukan sumpah pocong kalau memang Pak Rusdi tidak melakukan pesugihan. Pak Rusdi terpancing dan tiba-tiba langsung mengiyakan saja usulan Pak Ratno untuk membuktikannya. Namun, salah satu Pak Kiai yang berada di situ menyuruh Pak Rusdi untuk mempertimbangkan kembali niatnya itu. Tolong Pak Rusdi, jangan gegabah untuk mengambil keputusan, karena sumpah pocong bukan sumpah sembarangan. Kalau tidak berbohong, Bapak mungkin akan aman. Tapi kalau akhirnya Bapak berbohong, Bapak akan celaka. Tutur Pak Kiai. Saya sudah yakin Pak untuk melakukan ini, kata Pak Rusdi. Pikir juga akibatnya Pak, kasihan keluarga, kata Pak RT menambahkan. Setelah selesai dari kesepakatan masing-masing, semua warga desa Bratang dan desa Pancar, tempat peternakan Pak Rusdi, itu membubarkan diri dan pergi meninggalkan rumah Pak Rusdi. Bapak yakin akan melakukan sumpah pocong ini? Ibu takut Pak. Sudahlah Pak, tak usah melakukan itu, ucap Buningrum. Ibu tenang saja, Bapak tidak melakukan pesugihan itu, dan Bapak nggak mau difitnah terus-terusan, kata Pak Rusdi. 3 hari kemudian, hari di mana akan dilakukannya sumpah pocong terhadap Pak Rusdi, semua warga kumpul di salah satu masjid yang ada di desa Bratang. Salah satunya ada Pak Ratno. Warga yang datang untuk menyaksikan sumpah pocong itu berasal dari desa Pancar dan desa Bratang sendiri. Pak Rusdi sudah dianggap layaknya seorang yang sudah meninggal dunia. Dia dipakaikan kain kafan di badannya, sama seperti orang yang sudah meninggal. Sebelum itu juga, Pak Rusdi dimandikan seperti jenazah.
Lalu setelah dipakaikan kain kafan dan kapas di lubang-lubang tubuhnya, Pak Rusdi diletakkan di dalam keranda dengan badan berbaring. Istri Pak Rusdi yang melihat suaminya bagaikan orang yang sudah meninggal hanya bisa menangis menyaksikannya. Di atas tubuh Pak Rusdi ada Pak Kiai yang memegangi sebuah Al-Quran. Lalu Pak Rusdi disuruh untuk bersumpah tentang tumbal pesugihan yang tak dilakukannya itu. Saya bersumpah dan saya bersaksi kepada Allah Ta'ala. Saya tidak melakukan tumbal pesugihan dalam usaha peternakan ayam saya dan tidak menumbalkan tetangga-tetangga yang ada di dekat peternakan ayam saya. Setelah selesai proses sumpah pocong tersebut, Pak Rusdi dan Pak Ratno akhirnya berdamai dan saling meminta maaf. Semua warga yang menjadi saksinya pun disuruh untuk bubar dari masjid tersebut. Usaha peternakan ayam milik Pak Rusdi semakin hari semakin maju. Hingga suatu hari, ada seorang ibu-ibu tetangga sekitar peternakan itu yang meninggal dunia. Ia meninggal dunia di depan peternakan milik Pak Rusdi. Meninggalnya juga aneh. Dia hanya tersandung batu saja, namun tiba-tiba meninggal. Beberapa bulan kemudian, Pak Rusdi ini mengeluh sakit kepada istrinya. Ia tak bisa buang air kecil. Istrinya lalu membawa Pak Rusdi ke rumah sakit. Saat diperiksa, dokter mengatakan bahwa Pak Rusdi menderita kandung kemih di bagian alat kelaminnya, yang menyebabkan Pak Rusdi tak bisa untuk buang air kecil. Dokter pun menyarankan Pak Rusdi untuk dirawat inap di rumah sakit dalam beberapa hari. Sang istri yang panik kemudian mengabari anaknya, Putri, yang merantau dan disuruh untuk pulang karena ayahnya sedang sakit. Kebetulan saat itu Putri masih libur kuliah, jadi dia bisa pulang untuk beberapa hari. Setiap malam, Pak Rusdi selalu mengeluh kesakitan karena tak bisa buang air kecil. Dokter juga memberikan alat untuk bisa menyedot air kencingnya. Selama Pak Rusdi sakit, usaha peternakannya dipegang oleh orang kepercayaannya yang tak lain adalah adiknya Pak Rusdi sendiri. Sudah sebulan berlalu, Pak Rusdi dirawat di rumah sakit. Tapi sakitnya tak kunjung sembuh juga. Akhirnya dokter menyarankan Pak Rusdi untuk segera melakukan operasi karena kantung kemihnya semakin menutupi jalan air kencingnya. Perut Pak Rusdi juga mendadak jadi membesar. Untuk menjalani operasi, Pak Rusdi dan Buningrum terpaksa harus menjual beberapa aset berharga miliknya karena semua uangnya sudah habis untuk membayar biaya rumah sakit. Salah satu mobil kesayangannya pun terpaksa harus dijual. Buningrum sangat kasihan kepada suaminya yang sudah sebulan yang lalu sakitnya tak kunjung sembuh, bahkan dalam kondisi yang semakin parah. Pak Rusdi akhirnya setuju untuk menjalani operasi. Setelah beberapa hari persiapan, tibalah hari operasi. Pak Rusdi sudah tak punya banyak pilihan. Operasi ini menjadi satu-satunya harapan untuk sembuh. Buningrum dengan hati yang cemas menunggu di luar ruang operasi bersama Putri yang baru saja tiba dari perantauan. Mereka berdua berdoa dengan khusyuk.
berharap operasi ini akan membawa kesembuhan. Operasi berlangsung selama beberapa jam. Ketika operasinya selesai, dokter keluar dari ruang operasi dengan raut wajah yang serius. Operasinya berjalan dengan baik, tapi kondisi suami ibu sangat lemah. Kami akan memindahkan ke ruang ICU untuk pemantauan lebih lanjut, kata dokter. Buningrum mengangguk, meskipun hatinya terasa berat. Putri berusaha menenangkan ibunya, meski ia sendiri tak bisa menyembunyikan kecemasannya. Pak Rusdi kemudian dipindahkan ke ruang ICU, di mana dia masih dalam kondisi kritis. Hari demi hari berlalu dengan lambat bagi keluarga Pak Rusdi. Meskipun operasi berhasil, tubuh Pak Rusdi tampak semakin lemah setiap harinya. Dokter memberitahu keluarganya bahwa mereka telah melakukan yang terbaik, tapi kondisi Pak Rusdi terus memburuk. Pada suatu malam yang sunyi, ketika Buningrum sedang duduk di samping ranjang suaminya, Pak Rusdi tiba-tiba membuka matanya, dan dengan suara yang lemah, dia berbisik, "Bu, maafkan saya. Semua ini karena dosa saya. Saya harus jujur." Buningrum terkejut dengar kata-kata suaminya. "Apa maksudmu, Pak? Dosa apa yang sudah kamu lakukan?" tanya Buningrum. Suaranya gemetar. "Dulu, sebelum peternakan ini maju, saya memang sempat tergoda untuk mencari cara cepat menjadi kaya. Saya pergi ke seorang dukun untuk meminta bantuan. Saya diberi syarat, tapi saya tak pernah menyangka akibatnya akan seperti ini. Saya tak pernah berniat mencelakai siapapun, tapi semua ini benar-benar salah saya." Air mata mengalir di wajah Buningrum. Dia tak tahu harus berkata apa. Suaminya yang selama ini dia kenal sebagai orang yang jujur dan baik, ternyata telah terjerumus dalam godaan duniawi. "Pak, kita harus bertaubat. Allah Maha Pengampun. Mari kita minta ampunannya, Pak," kata Buningrum sambil menggenggam tangan suaminya. Dengan sisa tenaganya, Pak Rusdi mengangguk lemah. Dia menutup matanya dan mulai berdoa dalam hatinya, memohon ampunan atas semua dosa-dosanya. Buningrum pun berdoa dengan sungguh-sungguh di samping suaminya, berharap keajaiban akan terjadi. Namun, seiring berjalannya malam, kondisi Pak Rusdi semakin memburuk. Di pagi hari, ketika cahaya matahari mulai menyinari ruangan, Pak Rusdi menghembuskan nafas terakhirnya. Buningrum terisak-isak merasakan kehilangan yang mendalam. Kepergian Pak Rusdi meninggalkan duka yang mendalam bagi keluarganya. Putri dan Vita yang kini harus menjaga adik bungsu mereka, berusaha menguatkan hati ibu mereka yang patah. Peternakan ayam yang pernah menjadi sumber kekayaan keluarga itu kini diurus oleh adik Pak Rusdi. Meskipun tanpa kehadiran Pak Rusdi, usaha itu perlahan-lahan mulai meredup. Namun di balik semua kesedihan itu, Buningrum dan anak-anaknya berusaha untuk tetap tegar dan melanjutkan hidup. Mereka menyadari bahwa harta dan kekayaan bukanlah segalanya, dan yang paling penting adalah kejujuran dan ketulusan hati.
Kisah Pak Rusdi menjadi pelajaran berharga bagi keluarga dan masyarakat sekitar, bahwa jalan pintas menuju kekayaan seringkali membawa malapetaka yang tak terduga. Akhirnya keluarga Pak Rusdi hidup sederhana, namun dengan hati yang bersih dan penuh keimanan. Mereka yakin bahwa setiap cobaan adalah datangnya dari Allah, dan mereka berusaha menjalani hidup dengan lebih baik tanpa tergoda oleh godaan duniawi. Demikianlah kisah tragis dari Pak Rusdi di Desa Beratang.